Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English learning videos with me, Mr. Zamzami. Today we are going to study about simple present tense. Well, my students, let we see. As we know that simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Nah, kita perhatikan ada 3 pola kalimat yang sudah saya buat beserta dengan rumus ataupun formula dari simple present tense beserta dengan contohnya. Kita awali dengan contoh yang pertama, yaitu dengan menggunakan pola kalimat positif, ya. Di mana formulanya itu selalu diawali dengan subjek dan diikuti oleh verb 1. Sebagai contohnya, she likes eating out. Dia suka makan di luar. Di mana subjeknya di sini pada contoh ini adalah she, likes adalah sebagai verb 1. Untuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan to be. Diawali dengan subjek dan to be subjek, to be untuk simple present tense ada 3, yaitu am, is, dan are. Sebagai contohnya adalah the children are naughty. The children as a subject, are adalah to be daripada the children atau pengganti they, ya, karena jamak. Baik, pola kalimat yang kedua yaitu dengan pola negatif, dengan rumus ataupun formulanya diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan auxiliary verb, bisa menggunakan do atau does sesuai dengan subjeknya, dan diikuti dengan not plus verb 1. Contohnya, she doesn't like eating out. Dia tidak suka makan di luar. Di sini subjek she, kemudian diikuti dengan auxiliary verbnya itu doesn't, ya, karena she, he, it itu menggunakan auxiliary does, dan diikuti dengan like as a verb. Untuk pola yang rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan subjek, diikuti dengan to be, dan ditambahin not juga. Sebagai contoh, the children aren't naughty. Anak-anak itu tidak nakal. The children a subject, kemudian aren't sebagai to be daripada subjeknya. Dimana tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa the children itu pengganti subjeknya adalah they. Baik, contoh yang ketiga yaitu pola kalimat dengan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk pola rumusnya, rumus simple present tense untuk interrogatif selalu diawali dengan do atau does, ya, atau diawali dengan to be yang berarti apakah. Nah, tergantung dengan kalimat. Kalau kita menggunakan kalimat dengan adanya kata kerja, maka do atau does diikuti dengan subjek dan verb 1. Sebagai contoh, does she like eating? Apakah dia suka makan di luar? Ya, di sini ada tanda tanyanya. Nah, kalau kita menggunakan adjektif, nah, diawali dengan to be-nya dulu, kemudian diikuti oleh subjek dan adjektifnya apa. Sebagai contoh, are the children naughty? Apakah anak-anak itu nakal? Nah, inilah dia penjelasan mengenai pola kalimat dan juga rumus beserta contohnya. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa dalam simple present tense kita juga menggunakan
ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama itu dengan menggunakan to be. Menggunakan to be. Ini yang kita sebut dengan kalimat nominal. Ya. Sedangkan yang menggunakan kata kerja itu yang lazimnya kita sebut dengan verbal. Jadi ada dua bentuk ya. Bentuk nominal dan bentuk verbal. Bentuk nominal ini diikuti oleh kata sifat atau adjektif atau kata benda atau disebut dengan noun dalam bahasa Inggris ya. Nah, coba diperhatikan lagi pasangan untuk to be-nya pada kalimat nominal. Ya, mungkin ini sudah sering kita dengarkan. Kalau I itu pasangannya adalah am to be-nya, you, they, we itu adalah are to be-nya, dan she, he, it itu to be-nya adalah is. Untuk kalimat yang verbal yang menggunakan kata kerja, biasanya kita menggunakan do atau don't atau do not ya untuk kalimat negatifnya. He, she, it menggunakan does atau doesn't. Nah, ini dia pasangannya. Ayu, Dewi menggunakan do atau don't. He, she, it menggunakan does atau doesn't. Nah, perlu kita ingat bersama juga bahwa penggunaan does itu pada kalimat tanya atau kalimat interrogatif ya. Sedangkan penggunaan don't atau do not dan doesn't atau does not itu digunakan pada kalimat negatif. Nah, ini yang menjadi catatan penting untuk kita mengingat kalau kita ingin membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Ingat kembali bahwa ada dua tipe atau dua jenis kalimat ya, nominal dan verbal. Baik, untuk lebih mudahnya coba kita perhatikan contoh yang sudah Mister buat di sini. Polanya sama, ada 3 bentuk, positif, negatif, interrogatif. Nah, untuk kalimat yang positifnya, Mister membuat I speak English every day. She speaks English every day. Have you get the differences between the first sentence and the second sentence? Yes, correct. Let we see verbnya. Ya, speak di sini dan speaks. Ya, apa perbedaannya? Kalau dia itu subjeknya I, you, they, we, maka tidak perlu membubuhkan s atau es pada kata kerjanya atau verbnya. Sedangkan untuk subjeknya she, he, it, ya, itu wajib menambahkan s. Nah, wajib menambahkan s setelah kata kerjanya. I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. She speaks English every day. Dia berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah ke kalimat negatif dan interrogatifnya? Nah, coba diperhatikan. Kita ingat kembali bahwa tadi rumusnya kalau Ayu Dewi menggunakan don't dan she, he, it menggunakan doesn't. I don't speak English every day. Saya tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Nah, kalau dia menggunakan subjek she doesn't speak English every day. Begitu juga dengan kalimat interrogatif, kalimat tanya. Do you speak English? Nah, kita menggunakan subjek you. Maka diawali dengan auxiliary verb do. Does she speak English? Apakah dia berbicara bahasa Inggris? Di sini kita menggunakan subjek she ya. Makanya auxiliary verb-nya adalah does. Nah, untuk interrogatif yang menggunakan tanda tanya, bisa kita gunakan why do you speak English every day? Kenapa kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? Atau dengan does, why does she speak English every day? Oke.
Nah, why does she speak English every day? Jika kita menggunakan subjek she, maka kita wajib menggunakan kata auxiliary verbnya itu menggunakan does ya. Baik, ini contohnya akan saya ketikkan di sini. Jika menggunakan she, why does she speak English every day? Nah, di sini kita menggunakan auxiliary does karena subjeknya itu adalah she. Nah, penting diingat bahwa hanya pada kalimat positif saja untuk subjek he, she, it, ya, kata kerjanya atau verbnya harus diakhiri dengan s atau es. Baik, well, I think enough for today. Thank you so much for your attention. Let's join quizzes for exercise. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.